Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok DS akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Aplikasi Manajemen Taekwondo. Sebelum kami memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sebagai ketua, Devin Syafa. Anggota kedua ada Alif Alfat. Anggota ketiga, Johan Rizky. Anggota keempat, Mufti Sunjaya. Anggota kelima, Muhammad Amar Hamdi. Lanjut ke analisis perencanaan. Deskripsikan siapa user yang menjadi narasumber. Yang kami wawancarai adalah salah satu pelatih dari klub taekwondo Victory Angkasa Club dengan nama Yogi Rizky Wahyudi. Jelaskan apa yang dibutuhkan user tersebut. Dari wawancara yang kami lakukan, narasumber mengatakan pengguna ingin dapat melakukan absensi dengan mudah saat menghadiri sesi latihan. Pertemuan atau acara taekwondo cepat mengakses jadwal latihan, kompetisi, pertemuan atau acara terkait taekwondo. Fitur apa saja yang akan ada di aplikasi? Ada 5 fitur yang akan kami bikin dalam aplikasi tersebut. Yang pertama absensi, yang kedua jadwal acara, yang ketiga materi, yang keempat ada profil organisasi, yang kelima ada profil user. Lalu selanjutnya ada rencana tahapan atau log project. Ada 5 kali rencana kami. Yang pertama pada tanggal 15 November 2023. Kegiatan tersebut mencakup diskusi kasus yang ingin dikerjakan. Anggotanya lengkap Alif, Devin, Jowan, Mufti, dan Amar. Lalu yang kedua ada pada tanggal 20 November 2023. Kegiatannya adalah wawancara kepada user. Yang seperti dijelaskan tadi, yaitu Yogi Rizky Wahyudi sebagai salah satu pelatih Taekwondo Victory Angkasa Club. Anggotanya lengkap, yaitu Alif, Devin, Jowan, Mufti, dan Amar. Lanjut ketiga, ada pada tanggal 21 November 2023. Kami melakukan kegiatan yaitu kerja kelompok untuk merancang UI dan UX aplikasi sesuai dengan permintaan user tersebut. Anggotanya lengkap, Alif, Devin, Jowan, Mufti, dan Amar. Lanjut keempat, pada tanggal 25 November 2023, kami melakukan kerja kelompok lagi, yaitu dengan untuk perancangan use case diagram, data flow diagram, dan entity relationship diagram, sekaligus membuat API-nya. Anggotanya lengkap, yaitu Alif, Devin, Jowan, Mufti, dan Amar. Yang terakhir, pada rencana tahapan kami, pada tanggal 26 November 2023, kegiatannya mencakup pembuatan laporan proyek, aplikasi, dan dokumentasi. Anggotanya lengkap juga, yaitu Alif, Devin, Jowan, Mufti, dan Amar. Estimasi waktu pengerjaan proyek tersebut. Estimasi pengerjaan aplikasi Mobile Management Taekwondo Victory Angkasa Club, yaitu estimasinya sekitaran 2 bulanan. Lanjut masuk ke dalam desainnya. Nama saya Johan Rizky. Di sini saya akan menjelaskan use case diagram. Di yang pertama, paling atas ada tab login, yang dimana pengguna, anggota, pelatih, atau admin dapat masuk ke dalam aplikasi dengan memasukkan username dan password. Kemudian, menginputkan jadwal latihan, di mana pelatih dan admin dapat memasukkan jadwal latihan ke dalam sistem. Lalu, melihat jadwal latihan, yang dimana anggota pelatih atau admin dapat melihat jadwal latihan yang telah ditetapkan. Kemudian untuk mengisi absen, di mana anggota dapat mencatat kehadiran mereka pada sesi latihan tertentu. Lalu melihat pengumuman, pengguna dapat melihat informasi terbaru atau pengumuman dari pihak klub. Kemudian mengelola profil, di mana pengguna dapat mengubah atau mengelola informasi profil mereka. Lalu ada mengakses materi, yang dimana anggota atau pelatih dapat mengakses materi pelatihan yang tersedia. Kemudian mengedit jadwal latihan bisa dilakukan oleh pelatih atau admin yang dapat melakukan perubahan pada jadwal latihan yang sudah ada. Kemudian mengelola data anggota, di mana admin memiliki akses untuk mengelola informasi anggota klub. Kemudian mengelola data pelatih, di mana ini tugas admin yang memiliki kewenangan untuk mengelola informasi para pelatih klub. Kemudian yang terakhir ada mengelola acara dan kompetisi, di mana admin dapat mengelola informasi
terkait acara atau kompetisi yang diadakan oleh klub. Kemudian lanjut ke DFD level 0, yaitu sistem aplikasi taekwondo. Di sini terdapat 3 entitas yang dimana ada anggota, pelatih, dan admin. Yang dimana pertama ada anggota sebagai input dan output dari sistem. Terdapat inputan dari anggota yaitu login, mengakses materi, dan absensi. Output yang diterima anggota yaitu pengumuman, jadwal, dan notifikasi. Kemudian pelatih sebagai input dan output dari sistem, di mana pelatih dapat melakukan login, pengelolaan jadwal latihan, dan pengelolaan profil. Output yang diterima oleh pelatih yaitu melihat jadwal latihan, laporan absensi anggota, dan juga pengumuman. Lalu yang entitas terakhir yaitu admin. Admin sebagai input dan output dari sistem. Yang pertama admin lakukan yaitu input berupa login, input materi, dan mengelola data anggota dan pelatih. Lalu ada yang terakhir yaitu maintenance. Output yang diterima oleh admin yaitu ada informasi manajemen, laporan pengelolaan data anggota dan pelatih, dan laporan acara dan kompetisi. Nama saya Muhammad Amar Hamdi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari DFD level 1. Nah, pada DFD level 1 terdapat 3 entitas yang berperan di sini, yaitu anggota, pelatih, dan admin. Dan terdapat 3 proses di sini. Yang pertama 1.0 yaitu beranda, 2.0 about victory club, dan 3.0 adalah profil. Pada proses beranda, anggota dapat mengakses halaman beranda, pelatih dapat mengakses halaman beranda, dan admin dapat mengelola halaman beranda. Nah, pada proses about victory club, anggota dapat mengakses halaman about, kemudian pelatih juga dapat mengakses halaman about, dan admin dapat mengelola halaman dari about. Dan data about ini dimasukkan dan digunakan dari tabel about pada store. Selanjutnya, pada proses 3, profil, anggota dapat mengelola halaman profilnya, dan di sini admin dapat mengelola halaman profil anggota. Dan data profil dimasukkan dan digunakan ke dalam tabel store profil. Selanjutnya, DFD level 2 pada beranda. Di sini, entitas yang berperan adalah anggota, pelatih, dan admin, dan terdapat 3 proses. Yang pertama, 1.1 absensi. Di sini, anggota dapat melakukan absensi, kemudian pelatih dapat mengecek absensi, dan admin dapat mengelola halaman absensi. Dan data dari absensi ini dimasukkan dan digunakan dari storage tabel absensi. Dan pada proses kedua ada 1.2 ada jadwal. Di sini anggota dapat mengakses halaman jadwal, pelatih dapat memasukkan jadwal, dan admin dapat mengelola halaman jadwal. Dan data dari jadwal ini dimasukkan ke dalam store tabel jadwal. Selanjutnya pada proses 1.3 materi, anggota dapat mengakses halaman materi, pelatih dapat mengakses halaman materi, dan admin dapat mengelola halaman materi. Dan data dari materi ini dimasukkan dan digunakan dari store tabel materi. Selanjutnya untuk DFD level 2 terkait profile. Di sini entitas yang berperan adalah anggota dan admin. Dan prosesnya adalah yaitu 2.1 profil anggota. Di sini anggota dapat mengatur dan mengakses profil anggota dirinya. Dan admin dapat mengelola halaman dari profil anggota tersebut. Dan data dari profil anggota ini dimasukkan dan digunakan pada store tabel profil. Dan proses selanjutnya ada 2.2 yaitu tingkat. Dan proses 2.3 yaitu progres. Selanjutnya adalah DFD level 3 pada materi. Entitas yang berperan di sini adalah anggota, pelatih, dan admin. Di sini terdapat berbagai proses yaitu 1.3.1 yaitu filosofi,
Di sini anggota dapat mengakses halaman filosofi, pelatih dapat mengakses halaman filosofi, dan admin dapat mengelola halaman dari filosofi. Dan data dari filosofi ini dimasukkan dan digunakan pada store tabel filosofi. Untuk proses selanjutnya adalah 1.3.2, yaitu istilah. Di sini anggota dapat mengakses halaman istilah, pelatih juga dapat mengakses halaman istilah, dan admin dapat mengelola halaman dari istilah. Data istilah-istilah Korea ini dimasukkan dan digunakan pada store tabel istilah. Dan yang proses selanjutnya 1.3.3 yaitu teknik dasar. Di sini anggota dan pelatih dapat mengakses halaman teknik dasar dan admin dapat mengelola halaman teknik dasar. Dan yang terakhir yaitu DFD level 4 pada teknik dasar. Entitas yang berperan di sini adalah anggota, pelatih, dan admin. Untuk prosesnya adalah yaitu teknik terdapat materi teknik kuda-kuda, teknik pukulan, teknik tendangan, teknik tangkisan, dan teknik sabetan. Dan dalam proses-proses ini, anggota dan pelatih dapat mengakses materi dari teknik dasar ini, sedangkan admin dapat mengelola halaman dari materi teknik-teknik dasar ini. Dan data-data dari teknik ini dimasukkan dalam tabel store-nya masing-masing. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Mufti Sundara. Di sini saya akan melanjutkan hasil dari tugas kelompok kami, yaitu tentang API Specification. Pada tabel anggota, metodenya yaitu adalah metode GET, yaitu mengambil daftar anggota, yaitu waktu kita login, maka API-nya akan berjalan, yaitu mengambil data anggota, dan POST menambahkan anggota baru. Jadi apabila ada anggota baru, maka akan menggunakan API POST. Contoh body request POST-nya yaitu data anggota baru seperti nama, ID, nomor HP, dan tingkatan. Contoh permintaan POST-nya yaitu dalam bentuk JSON-nya, nama anggota, ID anggota, tingkatan anggota, alamat anggota, dan nomor HP anggota. Yang kedua yaitu pelatih, API pelatih, yaitu dengan metode GET dan POST. GET itu ialah mengambil daftar pelatih. Di sini pelatih perlu login juga. Dan metode POST menambahkan pelatih baru, sama seperti anggota. Body request POST-nya yaitu data pelatih baru seperti nama, ID, alamat, dan tingkatan dan nomor HP. Contoh permintaan POST-nya yaitu dalam bentuk JSON, yaitu tabelnya itu nama pelatih, ID pelatih, tingkatan pelatih, alamat pelatih, nomor HP pelatih. Yang ketiga yaitu absensi, yaitu dengan metode GET dan POST. GET yaitu kerjanya yaitu mengambil pada metode GET yaitu mengambil data absensi mungkin berdasarkan tanggal atau ID peserta. Dan POST yaitu menambahkan data absensi baru. Contoh body request POST-nya yaitu data absensi baru seperti KD absensi, nama anggota, nama pelatih, dan gambar. Contoh permintaan POST-nya yaitu contoh tabelnya dalam bentuk JSON yaitu KD absensi, nama anggota, nama pelatih, gambar. Selanjutnya itu adalah tabel materi dengan metode GET dan POST juga. Pada metode GET itu fungsinya mengambil daftar materi atau detail materi berdasarkan ID. Sedangkan POST itu menambahkan materi baru. Biasanya pelatih yang menambahkan materi baru. Contoh body request POST yaitu data materi baru seperti KD materi, nama materi, deskripsi, dan gambar. Contoh permintaan POST-nya dan tabel itu KD materi, nama materi, gambar materi, deskripsi materi. Selanjutnya yaitu jadwal memakai metode GET dan POST juga. Pada metode GET yaitu mengambil daftar jadwal atau detail jadwal berdasarkan ID atau tanggal. POST yaitu menambahkan jadwal agenda baru seperti contohnya perlombaan, latihan, dan lain-lain. Body request POST-nya itu data jadwal baru seperti nomor agenda,
nama agenda, jam, lokasi, dan tanggal. Contoh permintaan posnya itu dalam tabel JSON yaitu nama agenda, tanggal sekarang, jam, bukan tanggal sekarang sih, pokoknya bentuk tanggal, jam, lokasi agenda. Selanjutnya yaitu ERD, Entity Relationship Database. Di sini terdapat 5 entitas, yaitu anggota, jadwal, absensi, 2 entitas yaitu anggota dan pelatih. Dan tabelnya ada 5, yaitu tabel anggota, jadwal, absensi, materi, dan pelatih. Mohon maaf, jadwal, absensi, dan materi dasar itu bisa dianggap entitas. Di sini jadwal dan materi dasar tidak ada relasinya antara tabel yang lain. Sedangkan relasi antara anggota dan absensi yaitu satu anggota bisa melakukan banyak absensi, dan relasi antara pelatih dan absensi yaitu satu pelatih bisa melihat banyak absensi anggota. Selanjutnya hasil diskusi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya Arif Afad di sini akan menjelaskan secara singkat mengenai UI UX tentang proyek kami ini. Ya, pada halaman pertama dapat start logo dari bintang Victory Club. Selanjutnya ada menu login. Di sini dengan memasukkan email Anda dan password. Setelah itu terdapat laman dashboard. Dalam laman dashboard terdapat ada pengumuman absensi untuk absen, jadwal, serta ada materi. Selanjutnya profil organisasi. Di sini terdapat profil tentang bintang Victory Club. Terdapat lokasi, dan selanjutnya terdapat laman absen untuk di sini untuk absen bisa memasukkan foto selfie. Untuk absen ada nama, tanggal, pelatih, dan keterangannya. Selanjutnya ada history absensi. Di sini adalah history dari absensi yang telah kita inputkan. Selanjutnya jadwal hari ini. Ini terdapat selanjutnya di filter ada minggu ini, bulan ini, latihan, ujian, dan turnamen. Setelah itu kita bisa menambahkan absen yang untuk mendatang. Selanjutnya deskripsi acara. Di sini terdapat agenda dan acara untuk mengetahui agenda dan acara apa saja yang sedang digelar atau segera digelar. Selanjutnya ada tab user profile. Di sini terdapat tingkatan dan nama. Di sini juga terdapat ada berapa kali dia mengikuti latihan dan berapa kali dia menang turnamen. Selanjutnya tab materi. Di sini ada terdapat 3 pilihan yang dapat dipilih. Ada filosofi, istilah, dan teknik dasar. Di filosofi terdapat filosofi sabuk taekwondo tampilannya dan istilah dalam taekwondo. Selanjutnya teknik dasar. Terdapat 5 teknik dasar yang ada di dalam materi. Yang pertama ada shogi, yaitu kuda-kuda. Nah, ini adalah halamannya. Selanjutnya ada jorgi. Terdapat 5 materi. Setelah itu ada materi cagi, yaitu tendangan. Terdapat ada 8 materi yang kami buat di sini. Setelah itu ada tab materi maki, yaitu tangkisan. Terdapat ada 8 materi yang tersedia. Setelah itu ada materi cigi, yaitu tusukan. Terdapat 8 materi yang tersedia. Setelah itu ya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.